Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dengan saya Ibu Eva Siagian. Hari ini Rabu, kita belajar Mapel IPS dengan subtema priorisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah bahas priorisasi berdasarkan arkeologi. Pagi ini kita masuk pokok bahasan kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan kehidupan manusia praksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua menjelaskan kehidupan manusia praksara pada masa bercocok tanam. Yang ketiga menjelaskan kehidupan manusia praksara pada masa perundagian. Nah, kita mulai. Kita masuk C, priorisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, berdasarkan perkembangan kehidupan itu anak-anak, praksara itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Yang ketiga, masa perundagian. Nah, anak-anak, perlu kita pertanyakan, bagaimana ya cara mereka memenuhi kebutuhan hidupnya? Lalu yang kedua, bagaimana ya perkembangan manusia pada masa tersebut? Nah, kita kupas satu persatu. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan terdiri dari A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, ditandai dengan diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia masih rendah dan tingkat peradaban hidupnya mengembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan menangkap ikan, meramu, mencari dan mengumpulkan makanan. Nah, jenis makanan yang dikumpulkan misalnya umbi-umbian, buah-buahan, dan daun-daunan. Kita lihat bagaimana kehidupan ekonominya. Kehidupan pada masa ini masih bergantung pada alam. Dilakukan dengan cara berburu hewan, mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan. Sementara kehidupan sosialnya, pada masa ini manusia hidup secara berkelompok dan tempat tinggal tidak menetap, serta memilih yang ada airnya, seperti di tepi pantai, laki-laki berburu dan perempuan mengumpulkan makanan. Kehidupan budaya pada masa ini menggunakan alat batu, kayu atau tulang. Alat-alat tersebut antara lain alat-alat batu inti terdiri kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Alat serpi yang digunakan untuk pisau, peraut, gurdi, mata panah, dan untuk menguliti umbi-umbian. Alat dari tulang. B. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia sudah mengalami perkembangan. Mulai hidup menetap untuk sementara waktu. Mulai cara bercocok tanam sederhana. Kegiatan manusia mulai menghasilkan lukisan di dinding gua atau dinding karang. Selanjutnya, bagaimana kehidupan ekonominya pada masa berburu tingkat lanjut? Yang pertama, kehidupan ekonomi. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangbiakkan binatang. Kehidupan sosialnya, manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dan dekat dengan mata air. C. 3. Kehidupan budaya. Selama bertempat tinggal di gua, mereka melukis sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup.
Lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada berupa gambar tangan, binatang, atau bentuk lainnya. Lukisan dinding gua menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Misalnya, lukisan cap tangan dengan latar belakang warna merah mengandung arti kekuatan pelindung untuk mencegah roh jahat, dan cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengket dianggap sebagai tanda berkabung. Yang kedua, masa bercocok tanam. Diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi, mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakkan binatang ternak. Hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah. A. Kehidupan ekonomi. Manusia pada masa bercocok tanam diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Ya, jadi barter itu anak-anak barang tukar barang. Barang yang dipertukarkan pada waktu itu ialah hasil-hasil cocok tanam, hasil kerajinan tangan seperti gerabah dan beliung, atau hasil laut berupa ikan yang dikeringkan. Ikan laut yang dihasilkan oleh penduduk pantai sangat diperlukan oleh mereka yang bertempat tinggal di pedalaman. Lalu kita lihat kehidupan sosialnya. Mereka hidup menetap di satu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Perkampungan pada masa bercocok tanam terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Biasanya kedudukan sebagai kepala kampung dijabat oleh orang yang paling tua dan berwibawa. C. Kehidupan budaya. Pada masa ini mulai berkembang pula tradisi pendirian bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Tradisi ini didasari oleh kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati, terutama kepercayaan akan adanya pengaruh kuat dari orang yang telah mati terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanah. Kita masuk yang nomor 3, masa perundagian. Merupakan akhir masa praksara di Indonesia. Perundagian berasal dari bahasa Bali. Undagi artinya seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Diperkirakan semasa dengan zaman perunggu, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Nah, kita lihat kehidupan ekonominya. Masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupannya. Kegiatan kehidupan mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan pertanian di ladang dan sawah masih tetap dilakukan. Pengaturan air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Hasil pertanian disimpan untuk masa kering dan mungkin juga untuk diperdagangkan ke daerah lain. Kegiatan peternakan juga turut berkembang. Hewan ternak yang dipelihara lebih beragam dari masa sebelumnya. Masyarakat telah mampu beternak kuda dan berbagai jenis unggas. Nah, kita lihat kehidupan sosialnya. Masyarakat pada masa perundagian hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Perkampungan ini terbentuk dari beberapa kampung hingga jumlah kelompok penduduk yang bertambah banyak. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada kegiatan petani, ada pedagang, ada pula kelompok undagi atau pengrajin.
Dalam tata kehidupan yang sudah teratur, berburu binatang liar seperti harimau dan kijang masih tetap dilakukan. Perburuan ini selain untuk menambah mata pencaharian, juga dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat keberanian dan kegagahan dalam suatu lingkungan masyarakat. C. Kehidupan budaya. Pada masa perundagian, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam, digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagainya. Alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Pada masa ini, berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni bangunan, atau arsitektur mengalami perkembangan. Hal yang menunjukkan perkembangan ini diantaranya adalah meningkatkan pemahat arca, pendiri bangunan batu untuk pemujaan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar.